Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, dewan asatid yang sangat-sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, hadirin wal hadirat PPBK bersolawat, paguyuban pemuda buah Bedul Kaler yang berbahagia. Kamu mencintaiku tanpa sepatah kata. Aku mencintaimu dengan satu kata yang tak pernah patah. Malam hari ini kita berkumpul malam minggu. Gak penting kamu bermalam minggu dengan siapa, yang lebih penting kamu hidup dengan siapa. Maka malam hari ini saya katakan, ikan hiu makan kedondong. Hei Bedul Keler, Bedul Kaler, buah Bedul Kaler. Ikan hiu makan kedondong. Bedah bedul apa? Buah bedul Kaler. I love you. Tapi bohong. Malam hari ini kita sama-sama bersyukur hanya atas nama cinta yang mampu menyatukan rasa kita. Walaupun tempatnya sederhana, saling berdesakan antara kiri dan kanannya, tetapi terpancar wajah-wajah bahagia. Insya Allah wajah-wajah ini besok kita dapatkan di taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Walaupun tadi saya naik panggung saya kaget, ini MC pengajian apa MC dangdutan. Maka perlu kita syukuri, di tengah-tengah kondisi yang belum tentu dan belum pasti, di saat pandemi belum tahu kapan berakhirnya, malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bertemu dalam satu rasa, dalam satu cinta, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta ini yang akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih gambaran kenapa Anda harus mencintai Kanjeng Nabi. Coba yang di bawah pohon mangga tenang. Ini pohon mangga kan? Yang cerewet berarti janda. Karena saya dengar di Cirebon ini banyak jamur. Apa itu jamur? Janda di bawah umur. Kalau itu jelas jablay, janda lebay. Saya tadi mikir, masuk sini jalannya jelek, nggak sampai-sampai. Saya mikir, apakah ini masih Indonesia? Sehingga sopir saya bilang, "Bah, ini biasanya jalan rusak seperti ini, yang rusak truk, yang rusak dam truk, truk-truk besar." Saya bilang, "Kamu salah. Yang rusak jalan itu bukan truk, bukan truk gandengan, bukan dam truk, bukan mobil-mobil besar. Tetapi yang rusak jalan itu adalah mobil mewah." Kok bisa, Bah? Iya, karena uang yang seharusnya untuk memperbaiki jalan dikorupsi pejabat untuk beli mobil mewah. Itulah bedanya di Cirebon dengan di Jakarta. Kalau di Cirebon banyak jalan berlobang, kalau di Jakarta banyak lobang berjalan.
Maka apapun keadaannya kita bersyukur. Tadinya santri saya bilang, bah lokasi pertama dengan lokasi kedua deket kok, antara keluar tol sama keluar tol. Tapi ternyata keluarnya panjangnya, ya Allah. Saya tadi heran, nggak naik perahu tapi serasa ada ombak. Karena jalannya begitu bergelombang. Tapi apapun itu kita syukuri, mudah-mudahan kita semuanya termasuk, oh di sana juga ada orang toh. Kalau di sana jelas rojali, apa itu rombongan janda liar. Maka mudah-mudahan segala keribetan, segala kesusahan, segala keresahan, segala kesedihan yang kita bawa dari rumah malam hari ini berkat syafaat Nabi, insya Allah Allah akan menghilangkan kesedihan kita. Amin. Belajarlah dari sifatnya Nabi. Apa sifatnya Nabi? Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Maka musibah itu mengecil bila dirahasiakan. Iki calana ngapain ya, wirawiri. Udah sarungnya mau melotrok. Ah, kok kamu gini-gini jalannya? Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Maka dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Akhlaknya Rasulullah, kalau seneng beri kabar, kalau susah diam. Kita sebagai umatnya ternyata sebaliknya, kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Kalau punya uang diam, kalau nggak punya uang ngomong. Makanya banyak orang berhutang. Dan ingat, orang berhutang itu ketika utang wajahnya melas, kalau bayar males. Orang itu kalau mau ngutang wajahnya semanis madu. Begitu ditagih lebih kejam daripada Israel. Maka ingat, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, selesai bila diadukan kepada Allah, merumit jika diadukan kepada manusia. Kalau kamu curhat sama Allah, Allah nggak mungkin ngember. Tapi kalau kamu curhat dengan temanmu, kamu hari ini curhat sama temanmu, kamu putus dari pacarmu, besok mantan pacarmu diambil sama temanmu. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya. Akhirnya bilang, aku nganan kamu ngiri, akunya bertahan kamunya lari. Mbak-mbak, jangan pernah mau dipacari. Kamu harus ingat, laki-laki itu kelebihannya di mulut, tapi kelemahannya di mata. Laki-laki itu kelemahannya di mata, perempuan itu kelemahannya di telinga. Karena laki-laki kelemahannya di mata, maka kenapa perempuan pinter dandan? Supaya apa? Wajahnya dilihat oleh matanya laki-laki. Tapi perempuan kelemahannya di telinga, maka kenapa cowok itu pinter gombal? Makanya jangan kaget kalau ada cewek cantik, cowoknya jelek. Kenapa? Karena cowoknya pinter gombal. Betul. Cowok itu kalau lagi seneng, bahasanya ngeri sekali. Dek, tolong ya, kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Cintaku padamu seperti angka di papan skor. Maksudnya mas hanya bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Itu kalau lagi seneng. Yang lucu santri saya namanya Wahyu. Wahyu. Mbak-mbaknya ini juga Wahyu. Wahyu so cute. Iya. Saya punya santri namanya Wahyu. Setiap nembak cewek, ceweknya nggak pernah mau. Lah ceweknya saya tanya, kenapa kamu nggak mau ditembak saya sama Wahyu, kamu nggak mau menerima? Saya nggak mau menerima Wahyu, nanti dikira nabi. Ya Allah.
Nggak mau menerima wahyu dikira nabi. Kemarin ada lagi cewek ngomong sama saya, Gus mau nggak kamu jadi imamku? Saya bilang sorry saya bukan imam tapi khotib. Kamu kalau nembak cewek yang jelas saja. Kamu jangan terlalu banyak ngode, salah 3 kali diblokir. Ini rahasia ya, kamu itu kalau suka sama cewek langsung utarakan. Persoalan kamu ditolak itu nomor 2. Kalau wajah kamu jelek jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Paham nggak? Kalau wajah kamu jelek jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Maka kalau senang utarakan. Wong kata Nabi apa? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kamu senang, punya kemampuan, segera menikah. Segera, Bro. Jangan ditunda-tunda. Nikah itu segera tapi jangan tergesa-gesa. Kamu nikah belum? Teorinya anaknya Nabi Adam, laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Kan wajahmu jelek. Insya Allah besok istrimu remuk. Ya di sini saja kok ngalih-ngalih, tak ajar kamu. Kok kamu kurus amat? Nama kamu siapa? Siapa? Abdul Qadir. Kamu jadi cowok kurus santai saja. Cowok kurus itu lebih disukai sama cewek. Kenapa? Makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Ya. Tapi kalau cewek sebaliknya, lebih disukai cewek yang gemuk daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup cewek lemu. Makanya kita ini pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Udah, kamu yang putus kemarin, sekarang pengajian sama Gus Miftah malam minggu, move on. Move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on itu pencitraan. Ya, itu Qadir tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya Abdul Qadir ingat jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Hidup Qadir. Kamu jangan menghinakan Qadir. Ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan istri kamu besok cantik ya. Janda anak 15. Apa? Aku suka kamu. Qadir bahasanya lucu, gantian. Kamu normal nggak sih? Menjijikkan. Qadir silakan dimakan Qadir. Oh tisu. Ini apa Pak? Kopi. Ini apa Pak? Ya Allah, saya dikasih cangkir ternyata nggak ada isi. Ini maksudnya apa? Kan yang nggak mungkin minum degan kok pakai ini, goblok. Tak pikir isinya apa? Ya Allah. Ingat ya, cewek itu paling nggak suka cowok model apa? 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Sekarang ada yang keempat cangkir kosong. Dancok kayak gini. Ini keperimen, siapa ketua panitia ane? Komeng. Komeng, bosok uteke ya. Masa? Ya Allah, untung masih ada kopi. Qadir, pengen jadi cowok yang istimewa, jadilah seperti kopi. Gus Miftah itu ibarat kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Ya. Mbak-mbaknya tahu kenapa kopi ini pahit? Iya, kopi ini pahit karena manisnya kamu habiskan.
ngomong solawat, kita belajar bagaimana kemudian akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak, Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku dia di surga bersamaku. Hari ini kalau ada sedikit saja rasa cinta di dalam hatimu, tambah. Karena apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai aku Nabi lebih dari mencintai orang tuamu dan anak-anakmu. Mbak, Mas, mungkin kalian banyak maksiat kayak saya. Sampai saya dikasih julukan presiden para pendosa. Karena begitu akrabnya saya dengan para pendosa. Kenapa anak-anak klub malam itu saya ajak solawat? Karena saya menumbuhkan rasa cinta di hati mereka kepada baginda. Mereka anak-anak klub malam yang sedang mabuk-mabukan, saya ajak solawatan walaupun dalam keadaan mabuk. Ayo solawatan. Enggak Gus. Gitu. Saya hanya mengedukasi mereka. Seburuk apapun mereka di mata manusia, tetapi di dalam hati mereka masih cinta kepada baginda Nabi. Dan ternyata benar. Kalau saya ditanya, Gus, amalan apa yang harus saya lakukan ketika pulang dari klub malam? Kalian tahu nggak? Orang yang datang ke klub malam itu biasanya orang susah apa orang senang? Orang senang apa orang susah? Orang senang, Anda salah. Yang datang ke klub malam itu pasti orang susah, yang mencari senang. Makanya namanya dunia hiburan malam. Kenapa mereka cari hiburan? Karena mereka susah. Kalau senang nggak mungkin mereka datang ke tempat hiburan. Pertanyaannya adalah kenapa ketika mereka susah datangnya ke tempat hiburan malam? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Itulah alasan kenapa pengajian Gus Miftah harus menyenangkan. Supaya yang datang terhibur sehingga tidak datang ke dunia malam. Makanya londe-londe iki yang ngaji karo nyong seneng. Kenapa diarani londe? Bar kelon tele-tele. Kan bayar. Kalau anak-anak di karaoke Pak, namanya purel. Perempuan rela diusel-usel. Siapa yang ngusel-ngusel? Qadir. Sampai Qadir pulang, mulai reso ngajeng. Bocah kok cilik temen. Iki manuknya sepira ya. Aduh. Qadir umurnya pira? 20. Kok ini tua temen ya. Oh, Insya Allah sebelum 25 tahun kamu sudah menikah. Amin. Ya kalau kamu seneng ngomong. Kalau sayang jangan dimantanin. Kalau mantan jangan disayangin. Ya. Qadir, jatuh cinta, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Insya Allah jodohnya Qadir ada di antara salah satu di antara mereka. Yang cowok-cowok ya. Ya Allah. Maka apa? Konsepnya adalah hari ini kita cari bahagia. Dan kalau kita bahagia, harus berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Diwara-warake. Oh, besok mau pengajian bareng Gus Miftah bersama PPKM. PPBK. Berarti besok saya pulang ke Jakarta saya akan bilang, di Cirebon gak ada PPKM, adanya PPBK. Saya itu kadang-kadang pusing ya dengan istilah-istilah itu. Dulu ada istilah lockdown. Otaknya ngelok, pendapatan down. Ada lagi istilah new normal. New itu baru, normal itu waras.
berarti baru waras. Berarti kemarin-kemarin dianggap kentir. Muncul lagi istilah apa? PSBB. Wow, pegawainya sekarang bosnya bangkrut. Sekarang ganti PPKM. Ya Allah, ada level 1 sampai level 4. Persis seperti geprek. Level 1 sampai level 4. Tapi apapun itu kita doakan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Amin. Saya kemarin bilang PPKM mungkin menutup akses udara. PPKM mungkin menutup akses laut. PPKM mungkin menutup akses darat. Tapi yakinlah PPKM tidak mungkin menutup akses rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Maka saya bilang bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka cara-cara seperti ini, pengajian ini dalam rangka meningkatkan imun. Ada iman, imun, imin. Qadir iminya cilik teman. Mumet ndak sih ya? Ya Allah. Maka kita berbahagia malam hari ini. Yuk kita sholawatan. Ayo. Ini kamu vokalis. Kok wajah kamu gak meyakinkan? Ayo. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Kowe lunga nalikane ada. Ini mau kemana kok pergi kamu? Duduk saja tak. Mau selawatan malah pergi. Apa? Ayo. Nyanyi lagu apa? Dir. Apa? Apa? Yang sing modern ngono lho lagu niki ya. Apa kayak mendung tanpa udan kayak apa? Apa? Wartiem. Lagu ini keprimen Wartiem kayak? Gimana? Ya, kamu pakai mic Wartiem dia. Oh, pakai mic. Pakai mic. Bisa ya pakai mic. Ayo Dir, Wartiem. Wartiem, tarik sis. Ya lagunya Wali Songo dulu, supaya Wali Songo termasuk Sunan Gunung Jati tinggalannya tidak pernah kita lupakan. Dengan cara apa? Tetap mendendangkan, menyanyikan, melestarikan lagu-lagunya Wali Songo. Lagu-lagunya Wali Songo bar adzan untuk puji-pujian itu juga boleh Pak. Lagunya Wali Songo itu kan banyak, dari turi-turi putih, cublak-cublak suweng, gundul-gundul pacul, itu semuanya lagunya Wali Songo. Jadi kalau ada pejabat mau sambutan di sini, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati, kamu iringi dengan lagu gundul-gundul pacul. Pak Lurah naik panggung, gundul-gundul pacul cul, gemblelengan. Itu apik malah cengengesan. Kandani keprimen ya Qadir. Saya mau mendendangkan sholawat yang berbicara tentang toharoh. Tinggalannya Wali Songo. Maka jangan pernah tinggalkan ajaran Wali Songo. Ada syair yang mengatakan begini. Ono kalane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan Kali. Pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Saya mau ngomong tentang toharoh yang diajarkan oleh para wali. Tidak perlu membaca ayat, tidak perlu membaca hadis, tapi cukup dengan lagu judulnya Seluku Batok. Kalau kamu punya suami berkumis kayak Qadir, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Jenggotnya mung telu. Yuk coba tes suara dulu. Mbak-mbak lebih suka saya berdiri apa duduk? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, lebih suka berdiri daripada yang duduk. Ngapa maning cah iki ya? Insyaallah.
Ini pernya dihabiskan sama si Kodir. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, kalau punya suami kayak Banser, keren. Pilihlah Banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Mesam. Ini Banser itu wah temen ya. Semangat Banser. Oh. Pokoknya saya dengan Banser itu cinta pokoknya. Semoga Banser semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Walaupun uangnya pas-pasan tapi minimal ngacengan. Ya lumayan. I love you full Banser pokoknya. Jadi kalau ada orang membuli Banser biarin saja. Kenapa mereka membuli kita? Karena hidup mereka tidak seindah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Seluku batok urang. Latihan disit. Sabar ngapa? Siapa ge? Sampluk. Siapa? Kodir. Kamu jangan lihat bokongku. Masa Kodir lihat bokong inyong? Kamu normal nggak sih? Seluku batok ela elo si Romo menyang Solo le payung. Coba yang mbak-mbaknya yang nggak hafal harus hafal. Kamu jangan nanya kartonnya nomor janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe belum mahal. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis wanti-wanti aja mlebu muriah. Preman. Lo cangkemnya. Untung duduk, coba kalau asik-asik, jos. Saya mau dangdutan bisa semua, mendung tanpa udan, karton nyono, los, dol, bisa-bisa baik. Los dol dang lanjut lehmu maksiat. Tutukno senengmu rasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Balik mana? Orang dua nanti ibu. Kamu oh duwe modiar we bapakmu malah. Masa aku ini enggak bapak kan duwe ibu. Mudah-mudahan bapak ibu panjang umur. Kodir panjang umur. Jadi orang sedunia mati Kodir hidup sendiri. Boleh lagu dangdut, boleh apapun tapi jangan pernah tinggalkan ajaran Wali Songo. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau lagu dangdut, kartonyono, macam-macam itu kodim, itu mohon maaf itu baru. Tapi yang kodim kayak seluku-seluku batok jangan ditinggalkan. Saya itu biasa menyanyikan lagu dangdut, saya buat versi solawat. Di apa itu walau gune guyon waton janji-janji itu apa itu? Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe. Itu kan dangdutan, nggak masalah. Kamu lagu dangdut jadi lagu solawat juga nggak apa-apa. Lagu solawat jadi lagu dangdut itu juga nggak apa-apa. Lagu itu kan universal, Pak. Artinya apa? Tergantung siapa yang mau menyanyikan. Mau dibuat isinya apa, nggak ada masalah. Lagu dangdut jadi lagu solawat.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Lagu dangdutnya apa? Saya si Qadir. Si Qadir jomblo sengketa. Jomblo kejak-kejak. Makanya lagunya Wali Songo jangan ditinggalkan. Semuanya harus hafal seruku-seruku batok. Ini sederhana nduk, tapi ini ngaji kitab namanya Babut Toharoh. Nanti tak terangkan. Seluku-seluku batok. Si Romo menyang. Sekarang versi Qadir, pegang mic. Tambah aja, kalau nanti suara kamu bagus tak kasih uang. Tulung. Selanjutnya kita tampilkan suara Qadir. Berdiri sama saya sini, berdiri. Berdiri, sini. Dir, berdiri. Masyaallah. Bocah kok tipis teman kayak triplek ya? Kenapa? Oh, itu Qadir aslinya. Ini namanya siapa? Oh, Abdul Qadir sama. Udah sini, Dir. Rasanya kali manuk bae ngapa ngene, Bang? Ini isinya apa? Bentar. Ya Allah, masuk angin temen tolakan. Malam minggu bujang duitnya 5.000. Dompetnya nggak ada nih, sakit temen. Seluku-seluku badok. Bagus. Oh belum. Ayo. Bismillah. Seluku batok ilah sirromo menyang solo le oleh payung motor. Sebentar. Rasa kaya cek medel biasa. Mak jendit. Tapi kamu mak jendit gitu. Centit loro Oh, apa loro apa lolo? lolo Oh lolo, ulangi, mak jendit. centit lolo wong mati ora obah yen obah deni bocah yen urip sregep ngibadah. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko-toko besi terdekat di kota Anda. Yuk selawat. Allah. Berdiri aja 1.000 ge. Maduh. Diulangi dari mak jendit. Nanti langsung Allahumma sholawat ditabuh adre ya. Ku nanti duit tak wenehi. Ini lah. Ini tak wenehi. Ah, 200.000. Bareng-bareng. Kayak bareng-bareng goblok. Protes baik lagi ya. Wes serai ini kayak kota infak. Ayo, mak jendit. Vokalis siap-siap. Jendit lolo wong mati ora obah
maca yen Ayo, sholawat bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Ulangi lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bi salatan daimatan bi dawami mulkillahi salatan daimatan bi dawami Jamaah bareng-bareng seluku-seluku badak yang kencang. suku batok batok ela elo siro solo leh oleh payung utos suku batok batok ela elo siro menyang solo leh oleh payung utos centil loloba wong mati ora oba yen oba medeni bocah ning urip sregep iba Sholawat sing banter bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami Adronya berhenti. Jamaah yang banter sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Ulangi lebih kencang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya itu punya prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Karena apapun itu tingkatan agama tetap di atasnya budaya. Tapi antara agama dan budaya itu bisa berkolaborasi dan berkesinambungan. Contoh, yang Anda pakai ini namanya apa, Pak? Apa? Iket ala Cirebon. Pertanyaan saya, ini agama apa budaya? Budaya. Songkok yang Anda pakai itu songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Artinya orang Nasrani boleh nggak pakai songkok? Boleh. Boleh nggak pakai belangkon kayak saya? Boleh. Haruskah pakai jubah seperti orang Arab? Tidak. Pakai boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Lah orang Cirebon pekerjaannya narik becak pakai jubah. Narik rem bisa salah. Becak itu remnya di bawah sadel, kalau pakai jubah ditarik nggak berhenti. Salah yang ditarik. Pekerjaannya cari degan naik kelapa pakai jubah. Wow, bluluknya nambah 2.
Pekerjaannya ngeduk pasir di kali, di sungai. Kok pakai jubah? Yang terjadi little body, silite gatel kelebon wedi. Itu namanya budaya. Lah Wali Songo mengajarkan kepada kita untuk tahu budaya, mengajarkan Islam dengan menggunakan cara-cara budaya. Walaupun sekarang anak milenial tak kasih tahu. Ini yang benar hari ini, eranya era berapa? 4.0 atau 5.0 sekarang? 4.0 atau 5.0? 5.0 itu sudah dideklarasikan di Jepang. Artinya apa? Di era ini Pak, kita dituntut untuk mensiarkan ajaran agama, mensiarkan budaya dengan menggunakan teknologi yang kita punya. Itu di Jepang. Bahkan di Jepang segala sesuatunya hari ini menggunakan robot. Jadi besok bisa hadroan ini timnya robot. Kalau Qadir beda. Kalau di Jepang robot kayak manusia. Kalau di Cirebon manusia kayak robot. Itulah bedanya Jerman, Jepang, dan Gus Miftah. Jerman bikin mobil. Jepang bikin robot. Gus Miftah bikin kangen. Iya. Panserku top pokoknya. Kamu udah nikah belum? Oh belum. Insyaallah pulang langsung nikah. Amin. Janda anak 15. Mensiarkan ini budaya melalui medsos yang kamu punya. Hari ini saya yakin semuanya punya Instagram. Semuanya punya medsos. Memberi hati itu tidak semudah ngeklik 2 kali di Instagram. Klik-klik muncul hati. Betul? Mbak-mbak tahu nggak? Kalau kamu posting di Instagram, lebih banyak komentarnya apa like-nya? Kenapa lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Kenapa? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Artinya apa? Kalau kita dakwah dibenci orang, santai saja Pak. Yang mencintai jauh lebih banyak daripada yang membenci. Tapi beda kalau jomblo seperti Qadir. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Contohnya Qadir. Apa itu seluku-seluku badok? Ini saya sampaikan dalam rangka apa? Supaya anak milenial tahu tinggalan Wali Songo. Seluku badok itu dari bahasa huslu batnaka. Mandikanlah batinmu. Maka kita perlu suci. Orang sholat itu kalau mau sholat harus suci. Suci zohiron wa batinan. Zohirnya harus suci, batinnya juga harus suci. Saya sering ditanya, Gus, bagaimana kita supaya khusyuk di dalam sholat? Gampang Pak. Yang pertama, sucikan zohirmu dan batinmu. Jangan ada yang najis yang nemplek di baju kita maupun di dalam badan kita. Makanya kenapa Islam mengajarkan babu toharoh. Kalau kamu baca kitab fikih, hampir semua babu toharoh ditaruh di awal. Kenapa? Karena toharoh itu penting. Seluku badok, huslu batnaka, mandikanlah batinmu. Batine, apa batoe, ela elo. Batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu selalu tergantung dengan Allah. Maka ingat, yang akan mendapatkan golongan di hari tidak ada perlindungan dari Allah. Salah satunya apa? Rojulun kolbu mu'allakun bil masajid. Siapa mereka? Yang hatinya hanya berpasrah kepada Allah. Maka mbak-mbak ingat, kalau kamu cari suami, carilah yang rajin sholat subuh di masjid. Itu pantas diambil sebagai imam. Tapi persoalannya adalah yang mau sholat di masjid, yang tua-tua meh mati. Yang muda-muda gini jarang. Kamu subuhan gak di masjid? Tenane tir. Kamu dengar adzan as-sholatu khairum minan naum. Qadir jawab, ente sholat, ente naun. Si Romo menyang Solo, si Ramo aduso, mandi. Makanya kenapa coba? Dalam Islam itu bahkan orang kencing saja diatur. Ngising baik diatur. Ada peraturannya.
Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Hei mbak, laki-laki kencing berdiri nggak pantas, apalagi cewek. Suaranya yang nggak nguati. Saya kalau di kamar mandi pak, ini suara kencingnya cewek apa cowok? Saya nggak perlu lihat orangnya pak, cukup dilihat dari suaranya. Nah. Kalau cowok, cewek, yes. Saya contohkan kencing ala Kanjeng Nabi. Kencingnya Rasulullah. Buka matamu, buka. Ih, kok buka gitu? Cangkemnya elek temen. Masuk kan buka. Nih ya, ini praktek yang cowok-cowok supaya tahu kencingnya ala Rasulullah. Saya di pinggir-pinggir. Tak kasih contoh kencingnya ala Rasulullah supaya kalian benar kencingnya. Iki pisangnya diuntal dewek ya, nggak kancane kae ngapa. Nangkapnya pintar teman mantan copet ya. Duduk dalam keadaan duduk jongkok. Kenapa Rasulullah kalau kencing dalam keadaan seperti itu ternyata memperlancar keluarnya air kencing secara total. Kan banyak orang-orang yang sudah seusia kita ke atas biasanya apa? Kelihatannya sudah bersih, begitu keluar dari toilet masih cerit begitu kan? Akhirnya najis. Kalau si Qadir bukan cerit lagi, crot. Semburannya masih kenceng dia. Aja enom keprimen, milo rabi. Malah aku nyanyi lagu Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Sabunan matamu, sabunan, lamaran. Pasti dia kena AIDS akibat intim dengan sabun. Kenapa AIDS? Makanya supaya jangan AIDS, kena AIDS yang kedua. Akibat itunya dipakai sembarangan. Maka lakukanlah AIDS yang ketiga. Apa itu? Ada iman dijamin selamat. Oh, ngono dir. Milo cangkeme nyong larang. Kowe nyanyi sak lagu 1.000 karaine kaya kotak infak. Tak ajari nggih carane nguyuh nggih. Tapi aja buka. Kan aku malu. Mbak-mbaknya langsung buka. Emangnya aku cowok apaan? Ini banser ini loh keren banget gih. Gila. Pokoknya di mana-mana saya cinta banget sama banser itu. Rapa boleh dinyak sopo-sopo ra urusan le. Ya dah, banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Makmumnya siapa? Qadir. Kencing ala Rasulullah coba diperhatikan, duduknya seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi bertumpu kepada salah satu kakinya. Duduknya seperti ini. Dalam keadaan seperti ini. Setelah selesai kencing, mohon maaf, kelaminnya manuke Qadir ya. Orang mungkin Qadir sakmene ya ora mungkin. Qadir ya segini. Alah ora mungkin. Diancok Qadir. Malah sak pisan. Pendek temen. Samene. Der, iki manuk apa pentil, Deh? Ati. Kemudian yang kemudian dilakukan adalah setelah kencing le, mohon maaf batang kelaminnya diurut untuk memastikan bahwa air kencingnya sudah keluar semua. Kalau seperti ini terasa masih ada yang tersisa di balik duduknya seperti ini. Gantian bertumpu kepada kaki satunya. Yang tadi di kanan kemudian kiri.
Ternyata setelah diteliti oleh medis, kenapa duduknya Rasulullah, kencingnya Rasulullah dengan cara duduk seperti itu yang paling bersih air kencingnya dibandingkan Anda berdiri. Coba, fikih mengatur, Islam mengatur sedetail itu. Langkah berikutnya apa? Bersuci, cewek. Cewek. Malah Qadir sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Kalau karatan mending, Qadir ki mbiyen asine putih. Gara-gara kencing tutul ke tiang listrik kesetrum. Akhirnya jenggotnya gari telu kayak gini. Saya itu punya pengalaman yang luar biasa, Pak. Saya itu paling nggak bisa kalau kencing nggak di toilet. Kalau nggak ada air, nggak ada tisu. Loh, bener, kalau nggak ada air boleh pakai batu. Kamu di gunung nggak ada air boleh pakai batu. Cewek juga pakai batu. Caranya gimana? Ya diusek-useknya kayak gini. Bundas kabeh ya. Ya pakai cara, pakai batu 3, dijunyuk-junyuk, bukan diusek-usek kayak gini. Waktu lancip matane, waktu lancip. Masa ya Qadir segini. Saya itu pernah pulang ke Lampung ke orang tua saya. Saya kan puja ke Putra Jawa, Kelahiran Sumatera. Saya naik kapal feri dari Merak Bakauni. Di tengah-tengah perjalanan naik perahu, naik kapal, ternyata saya kebelet ke toilet, mau pipis Kang. Saya masuk toilet, begitu kencing, ya Allah, gak ada air. Saya waktu itu andilau, antara dilema dan galau. Masa tak tutul-tutul kayak Qadir. Atau biasanya Qadir sangune obat, diobat abit. Blok dir. Manuknya dewe dipangan. Saya tunggu airnya nggak keluar. Saya takut Pak. Kenapa saya sampaikan Mbak, Mas? Siksa kubur yang paling berat itu salah satunya adalah karena dia kencing tidak cebok. Nomor 2 apa? Utang nggak bayar. Itu siksa kubur paling berat. Orang kencing tidak bersuci, orang hutang nggak mau bayar. Itu berat. Tak tunggu airnya Bu nggak keluar. Akhirnya saya ingat bawa sprit. Yang terjadi apa? Aku cewek nganggo sprit. Rasane ya Allah. Tengkranyas. Untung ra dirubung semut tak kandani. Sprit. Cewek. Begitu saya pulang ke mobil, istri saya tanya, "Bah, cewek pakai apa?" Sprit. Istri saya malah bilang, "Gelegean boten." Inilah indahnya Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan jasa-jasa beliau seperti itu, kok tidak ada rasa mahabbah dan rasa cinta di dalam hati kita? Begitu menjadi seorang umat, seperti apa kita di mata Rasulullah? Maka hari ini kalau orang mengatakan ini PPBK bersolawat, dalilnya apa? Selalu saya sampaikan, al-ikhtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Perayaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang sahih. Maka kalau PPBK bersolawat itu nggak ada dalilnya, cukup kamu katakan kepada mereka, cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Mencintai Nabi harus cari dalil. Aku mencintai kamu tanpa dalil. Nabi mencintai kita tanpa dalil. Kita mencintai Nabi, kenapa harus cari dalil? Betul enggak?
Dalilnya cuma satu, rasa cinta. Yang namanya rasa cinta, ya mohon maaf, ekspresinya masing-masing. Coba kalau kita baca Al-Berjanji, ekspresinya apa coba? Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wala alih. Ekspresi cinta kok. Yang baca orang PPBK. Ngetrillahumma qabrahul karim. Ya apa-apa cangkem Jawa. Rasa cinta. Apa coba ekspresinya? Robbi fangfana bibarkatihim. Rob, berikanlah kami manfaat dengan berkahnya Kanjeng Nabi. Orang bilang, emangnya ada berkahnya? Pasti. Coba, kenapa kalau kita ketemu kiai, kiai minta didoakan airnya. Habib minta didoakan airnya. Pak Ustadz minta didoakan airnya. Pertanyaannya, kenapa air ini minta kita doakan untuk mendapatkan berkah mereka? Saya ketemu guru saya, guru kita semua Habib Lutfi. Abah minta didoakan. Kenapa? Profesor di Jepang mengatakan air yang didoakan dengan air yang tidak didoakan itu beda molekulnya. Ini yang ngomong orang kafir. Sementara hari ini orang Islam tidak percaya dengan keberkahan air yang didoakan oleh para kiai. Pertanyaannya adalah kenapa yang mendoakan harus kiai Habib ulama? Jawabannya sederhana. Karena dari mulut mereka yang keluar adalah kalimah-kalimah thayyibah. Lisan mereka biasa digunakan untuk membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk membaca kitab yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Maka kalau kemudian berdoanya diijabah itu lumrah. Coba kalau yang mendoakan si Qadir. Manukin dadi cilik. Seperti itu masih dipermasalahkan. Sekali lagi saya sampaikan, al-ihtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong nyawang kanca adoh karo agama tabui. Kamu diam saja, kembalikan uangnya. Nah. Ayo selawatan, kamu pegang mic-nya lagi. Qadir pegang mic-nya lagi. Ya. Yuk selawatan lagi yuk. Tunjukkan ekspresi cintamu kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah cinta ini akan membawamu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Sesok aku ning surga bocah-bocah hadroh tak ajak kabeh. Tapi yaitu di surga aku kelon sama bidadari awakmu hadroan tok. Ya. Jadi Qadir penonton. Atau besok Qadir di surga sama bidadari akan live streaming. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi. Tempomu banter ke titik agak cepet dikit mak keteplak 200.000 we. Agak kenceng dikit, oke? Atau aku di situ kamu di sini. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake
sing bakal ngancani urip tekan pancene medhot tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresma lagune Qadir nangis. Maka malam hari ini saya ajak kamu mengekspresikan rasa cintamu dengan caramu. Salah satunya apa? Gunakan medsosmu untuk mencintai nabimu. Minimal hari Jumat lah kamu posting sholawat di HP-mu. Tunjukkan rasa cintamu kepada nabimu. Yang di follow akun-akun yang menyejukkan, akun-akun yang mencintai sholawatan. Kamu punya HP yang di follow siapa? Gisel. Ya Allah. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin, Mbak, Mas. Kenapa? Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kan aku belum punya yang semenit. Makanya coba ya, saya minta yang punya HP, Bu, kalau hari Jumat minimal posting selawatan. Hasbi Robinya Gus Miftah kek, apa kek, tunjukkan rasa cintamu, jangan malu-malu. Kamu punya HP cuma lebay-lebayan tok. Mungkin modusi cewek tok. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Ceweknya jawab, sorry mas aku udah sholat. Mati. Kayak Qadir bilang sama cewek. Ini ceweknya namanya siapa di sini satu? Cewek kok Abdul matamu? Qadir WA cewek namanya Siti. Dek Siti, iya Mas Qadir. Mau nggak kamu saya halalkan? Siti jawab, sorry Mas, aku bukan babi. Qadir bisa bikin quote, tak kasih 100.000. Kata-kata. Quote. Kata-kata. Quote. Bisa nggak? Quote. Aduh, deso kali kamu. Der. Bikin quotes kayak quote-nya Gus Miftah itu. Saya lebih suka jalan daripada lari. Kenapa? Karena hidup tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Itu namanya quote. Kenapa Gus Miftah suka sepedaan, suka goes? Ya, yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Ya, itu namanya quote. Kamu goblok temen ya. Saya ajak sholawat Hasbi Robi bareng-bareng. Sudah 1:30 pengajian selesai. 2:30. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya berdiri, tak ajak berdoa Hasbi Robi. Semuanya berdiri nggak apa-apa. Yuk. Yang khusyuk bareng-bareng supaya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Hasbi Rabbi Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Cahaya Muhammad yang kau berselawat kepadanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hasbi Rabbi. Ya Allah ya Rabb. Demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah. Demi keagungan nama Muhammad ya Allah. Dengan nama Muhammad ya Allah, kau hilangkan segala kesusahan ya Allah.
Engkau hilangkan segala kesedihan ya Allah. Engkau angkat segala penyakit ya Allah. Engkau berikan solusi dari segala masalah yang kami hadapi ya Allah. Dengan cinta kami kepada Muhammad ya Allah, Engkau angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau kabulkan cita-cita kami ya Allah. Engkau berikan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus ketika di perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun ya Allah. Maka kami hamba-hambamu ya Allah meyakini ya Allah mudah pula bagimu menghilangkan COVID-19 dari muka bumi. Birahmatika ya arhamar rahim. ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah ya Allah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.